Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aislanda Pratama, saya dari kelas 11D. Di sini saya akan mengikuti pengayaan informatika. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengaruh AI terhadap pola hidup manusia. Pertama ada perubahan pola belajar dan akses informasi. Yang pertama, cara belajar berubah menjadi lebih interaktif. Dulu, belajar itu kebanyakan satu arah. Guru ngomong di depan, siswa dengerin di kelas. Sekarang dengan AI, belajar jadi lebih interaktif. Kamu bisa langsung tanya, jawab sama chatbot, kuis, dan pakai simulasi biar lebih paham. Yang kedua, ada belajar nggak terbatas di kelas lagi. Dulu kalau mau belajar harus ketemu guru di sekolah. Sekarang pakai AI dan aplikasi belajar, kamu bisa akses materi kapan saja dan di mana saja lewat handphone atau laptop. Jadi lebih fleksibel. Yang ketiga, informasi jadi lebih cepat dan luas. Dulu sumber informasi terbatas dari buku, guru, atau koran. Sekarang AI bisa nyari dan merangkum info dari jutaan sumber dalam hitungan detik. Jadi pengetahuan yang kamu dapat jauh lebih luas. Yang keempat, cari berita nggak manual lagi. Dulu kalau mau baca berita harus cari sendiri di koran atau website. Sekarang platform kayak YouTube, TikTok, dan Google pakai AI buat kasih rekomendasi otomatis sesuai sama hal yang sering kamu buka. Yang kelima ada komunikasi beda bahasa jadi lebih gampang. Dulu kalau ketemu bahasa asing harus buka kamus yang tebal. Sekarang ada Google Translate dan ChatGPT yang bisa menerjemahkan langsung. Jadi ngobrol sama orang luar negeri jadi lebih mudah. Intinya, AI bikin proses belajar dan akses informasi jadi lebih cepat, fleksibel, dan interaktif dibanding cara lama. Selanjutnya ada tantangan pengguna AI dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu ada ketergantungan berlebihan. Yang kedua ada validasi informasi. Tidak semua informasi yang diberikan AI akurat ya. Yang ketiga ada berkurangnya interaksi sosial. Yang keempat etika dan privasi. Selanjutnya ada pengaruh AI terhadap dunia kerja. Perubahan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja modern menuntut keterampilan yang berbeda dari masa lalu. Contohnya, berpikir kritis, analisis data, pemecahan masalah, serta kreativitas. Efisiensi dan produktivitas melalui bantuan AI, produksi barang dapat dilakukan lebih cepat, layanan menjadi lebih responsif, serta analisis bisnis tepat sasaran. Selanjutnya ada perubahan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovasi, kemampuan mengelola dan menganalisis data, berkolaborasi dengan teknologi, komunikasi, dan empati, berkolaborasi dengan teknologi pembelajaran sepanjang hayat. Generasi muda dituntut untuk selalu terbuka terhadap hal-hal baru agar tidak ketinggalan oleh perkembangan zaman. Selanjutnya ada dampak dan tantangan AI dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang pendidikan melalui aplikasi pembelajaran cerdas, materi dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa. Guru juga terbantu dengan sistem penilaian otomatis yang dapat mengoreksi tugas atau ujian dengan cepat. Yang kedua ada bidang kesehatan. AI dapat membantu dokter membaca hasil pemeriksaan seperti foto rongsen untuk mendeteksi penyakit lebih akurat. Yang ketiga ada bidang transportasi. Aplikasi transportasi online dapat membantu untuk menentukan rute tercepat, memperkirakan waktu perjalanan, dan menyesuaikan tarif dengan kondisi lalu lintas. Itu ada dampak bagi kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Yang kedua ada layanan kesehatan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga ada perjalanan lebih aman sekaligus efisiensi. Kesimpulannya, AI membantu manusia menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang terakhir itu ada tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama di bidang pendidikan, masih ada kesenjangan akses teknologi antara perkotaan dan perdesaan. Yang kedua ada bidang kesehatan, munculnya kekhawatiran mengenai keamanan dan kerahasiaan data pasien. Yang ketiga ada bidang transportasi, teknologi mobil tanpa pengemudi masih menimbulkan perdebatan mengenai keselamatan penumpang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip tanggung jawab dalam pengembangan AI. Apa saja prinsip utamanya? Saat ini, kita membangun AI. Kita bukan cuma bikin program, tetapi kita melatih entitas yang bisa mengambil keputusan. Kalau salah langkah, dampaknya bisa luas. Akuntabilitas. Siapa yang salah? Prinsip ini menegaskan bahwa pengembangan AI kamu tetap bertanggung jawab atas perilaku AI yang dibuat. AI tidak bisa dihukum secara hukum. Jadi, kreatornya harus memastikan sistem bekerja sesuai rencana. Selanjutnya ada transparansi. Buka kotak hitam. AI sering dianggap sebagai black box, kotak hitam, karena prosesnya rumit. Transparansi berarti kita harus bisa menjelaskan bagaimana AI mengambil keputusan tersebut agar pengguna tidak merasa dibohongi. Selanjutnya ada keadilan. Lawan bias data yang kita gunakan untuk melatih AI mencerminkan dunia nyata. Jika datanya rasis atau memihak gender tertentu, ia akan ikut rusak. Kitanya wajib memastikan memperlakukan semua orang secara adil tanpa diskriminasi. Selanjutnya itu ada keamanan dan privasi. Data adalah amanah. AI butuh data besar, tapi data itu milik orang lain. Tanggung jawab kita adalah menjaga kerahasiaan data tersebut dan memastikan sistem AI tidak gampang diretas atau disalahgunakan untuk kejahatan.
Selanjutnya ada studi kasus Clearview AI pencuri muka Masal 2020. Clearview AI mengumpul 30 plus miliar foto dari Instagram, Facebook, YouTube tanpa izin, terus dijual ke polisi dan FBI untuk ngelacak orang lewat wajah. Masalahnya, privasi jutaan orang dilanggar dan sistemnya sering salah identifikasi orang berkulit berwarna. Dampaknya, Kanada, Italia, Australia langsung denda dan larang Clearview, IBM, Microsoft, Amazon stop jual teknologi face recognition ke polisi. Privasi dilanggar, privasi keamanan, keadilan. Ini kasus paling nyata, soalnya data kamu bukan milik kamu lagi. Yang kedua ada chatbot Thai AI jadi rasis dalam 16 jam di tahun 2016. Microsoft bikin chatbot Thai di Twitter bisa belajar, ngobrol dan dari user. Tapi karena nggak ada filter dalam 16 jam itu, Thai berubah jadi rasis, seksis, dan menyebar ujian kebencian. Masalahnya, AI langsung menyerap hal buruk dari internet karena nggak ada pembatas etika. Dampaknya, Microsoft langsung matiin Thai dan minta maaf ke publik. Jadi, contohnya klasik kenapa AI butuh guardrails, prinsip dilanggar, etika keamanan, dampak sosial. Kasus ini sering dipakai buat nunjukin AI bisa rusak kalau lepas tanpa kontrol. Perbandingan kasus Clearview AI dan Thai, kasus Clearview AI dan Thai sama-sama menunjukkan bahayanya AI dalam kalau dikembangkan tanpa tanggung jawab. Tapi masalahnya beda, Clearview AI gagal di sisi privasi dan keadilan. Karena ngumpulin miliar foto orang tanpa izin buat dijual ke polisi dan sistemnya bisa terhadap orang kulit berwarna. Solusinya adalah perlunya regulasi ketat dan audit bias pada data. Sementara kasus Thai gagal di sisi etika dan keamanan karena Microsoft melepas chatbot tanpa filter. Jadi AI-nya langsung menyerap ujaran kebencian dan dari internet dalam hitungan jam. Solusinya adalah memasang pembatas etika dan guardrails biar AI nggak bisa dipengaruhi konten berbahaya. Intinya, Clearview AI ngasih pelajaran soal batasan pengguna data pribadi, sedangkan Thai ngasih pelajaran soal pentingnya kontrol terhadap perilaku AI. Menjelaskan Natural Language Processing atau yang disingkat NLP. NLP adalah teknologi yang menjabati komunikasi antara bahasa manusia kompleks dengan bahasa mesin yang serba angka. Bagaimana komputer memahami bahasa manusia? Komputer tidak benar-benar membaca kata-kata seperti kita. Mereka menggunakan matematika. Prosesnya secara umum disebut text processing dan word embedding. Tokenization memecahkan kalimat menjadi potongan kecil kata atau karakter. Vectorization mengubah kata-kata tersebut menjadi angka, koordinat atau vektor. Kata yang maknanya mirip akan memiliki koordinat yang berbeda yang berdekatan di peta memori komputer. Contohnya, jika kalimat mengetik apel, komputer mengubah menjadi deretan angka seperti 0.12, min 0.55, 0.88. Dengan angka ini, komputer tahu bahwa apel lebih dekat ke buah daripada ke mobil. Inovasi NLP, dunia NLP berkembang sangat pesat, terutama dengan munculnya model bahasa besar generatif AI atau chatbots. AI yang bisa diajak berdiskusi dan membuat konten baru, real-time translation, terjemah instan yang bahkan bisa meniru nada suara kita. Contohnya itu chatbot atau Gemini. Kalian bisa meminta mereka menuliskan puisi dalam bahasa Jepang atau menjelaskan rumus fisika dengan gaya bahasa naik motor. Selanjutnya ada tantangan dalam memahami bahasa. Mengapa NLP itu sulit? Karena bahasa manusia penuh dengan perasaan dan konteks yang sering kali tidak logis bagi mesin, ambiguus dan sarkasme. Kata yang sama bisa berarti beda tergantung situasi, bahasa gaul, slang dan dialek. Bahasa manusia terus berubah, sementara AI harus terus belajar agar tidak ketinggalan zaman. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagus banget ya nilai kamu. Kalimat di samping bisa berarti pujian, tulus, tapi bisa juga sindiran, sarkasme. Jika nilainya sebenarnya jelek, komputer seringkali kesulitan membedakan nada bicara ini tanpa data tambahan. Yang selanjutnya ada peran NLP dalam kehidupan sehari-hari. Filter spam di email secara otomatis membuat email penipuan ke folder spam. Selanjutnya ada asisten virtual. Perintah suara untuk menyalakan lampu atau memutar musiknya. Ada predictive text saat kalian mengetik di WhatsApp dan muncul saran kata berikutnya. Contohnya, ketika kalimat mengetik OTW dan keyboard menyarankan kata iya atau bentar. Itu adalah hasil kerja algoritma NLP yang mempelajari kebiasaan mengetik kalimat. Nah, kesimpulannya, NLP adalah cara kita memberikan telinga dan mulut kepada komputer. Meski sudah sangat pintar, tantangan terbesarnya tetap memahami konteks dan rasa di balik kata-kata yang kita ucapkan.